Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bismillah Rahman. Saya dari Departemen Teknologi Informasi ITS. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penugasan resume dari LKM Pratede ITS 2024. Di mana pada video kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi, di mana untuk materi pertama itu tentang analisis tema, materi kedua tentang persepsi dan kesalahan berpikir, materi ketiga tentang AKU dan SRK, serta materi keempat yaitu tentang pengenalan diri. Agar tidak berlama-lama, mari ke materi pertama terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan infografis dari untuk materi pertama ini yaitu tentang analisis tema. Nah, LKM Pratede, jadi di analisis tema kita akan menjelaskan tentang tema dari LKMM Pratede. Di mana LKMM Pratede itu merupakan latihan yang bertujuan agar mahasiswa dapat mempersiapkan dan beradaptasi dengan dunia kemahasiswaan. Di mana untuk tema LKMM Pratede pada 2024 kali ini itu mengambil tema Monster University. Jadi untuk nilai-nilai dari tema kali ini yaitu ada 4 nilai. Yang pertama itu kerja keras, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga penerimaan diri, dan yang keempat itu tentang kerjasama. Lalu juga di sini saya menjelaskan kalau misalnya ada tahap-tahap setelah Pratede, di mana pada tahap Pratede yang sekarang ini itu tentang manajemen diri, nanti adanya TD itu di departemen itu tentang manajemen acara, lalu ada TM itu untuk lingkup kampus, di mana itu manajemen registrasi, dan yang terakhir itu TL atau technical dan logistik. Baik, untuk lanjut ke materi yang kedua, itu judulnya itu tentang persepsi dan kesalahan berpikir. Bisa dilihat dari infografis di samping ini. Nah, untuk persepsi dan kesalahan berpikir, saya akan menjelaskan tentang yang persepsi terlebih dahulu. Nah, untuk persepsi sendiri, persepsi merupakan proses dalam penerimaan informasi di mana dapat menimbulkan anggapan. Nah, untuk faktor persepsi, itu ada pengalaman hidup, informasi yang diterima, pendidikan atau pengetahuan, serta lingkungan hidup. Dan ciri-ciri persepsi itu subjektif, alias itu didasarkan pada diri sendiri, lalu belum benar tetapi tidak bisa disalahkan. Lalu yang ciri yang ketiga itu logis dan tidak logis, dan ciri yang keempat itu bisa bertentangan. Lalu kita masuk ke kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir tuh kan ada kata berpikir nih. Nah, berpikir itu merupakan uh, pengertiannya itu adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, macam-macamnya sendiri, macam-macam dari berpikir itu berpikir konkret atau nyata, berpikir abstrak, berpikir klasifikatoris, berpikir analogis, berpikir ilmiah, dan berpikir pendek. Lalu untuk dalam berpikir ini tentunya kita perlu tahu caranya proses berpikirnya bagaimana. Nah, proses berpikir sendiri itu pertama itu adalah pembentukan pengertian, di mana di pembentukan pengertian ini itu kita tuh menganalisis ciri-ciri satu demi satu, membandingkan ciri-ciri tersebut serta mengabstraksikan atau menyisihkan ciri-ciri tersebut. Lalu untuk yang kedua itu ada pembentukan pendapat. Setelah kita membentuk pengertian, kita harus membentuk pendapat. Nah, pendapat ini bisa ditolak, bisa dituju, ataupun bisa asumtif. Nah, lalu yang terakhir itu membentuk keputusan. Di mana membentuk keputusan ini merupakan usaha dari usaha untuk menarik kesimpulan dari pendapat dan pendapat tadi. Nah, yang terakhir ini ada tambahan dari kesalahan berpikir karena poin yang sebelumnya itu masih menjelaskan tentang apa itu berpikir dan cara proses berpikir itu bagaimana. Di sini kita akan langsung masuk ke kesalahan berpikirnya itu sendiri. Nah, kesalahan berpikir itu artinya adalah kesalahan logis yang berasal dari kesalahan asumsi. Contohnya itu kayak fallacy logic atau kesalahan logika. Nah, penyebab utama dari kesalahan berpikir sendiri itu biasanya tuh hanya menggunakan satu jenis pangkal berpikir. Nah, macam-macam dari kesalahan berpikir itu ada. Yang pertama ada ad hominem, di mana ad hominem itu adalah di mana ketika dua orang yang berargumen itu di mana salah satu pihaknya itu membahas kepribadian orang yang tidak berkaitan dengan hal yang diargumenkan. Lalu yang kedua itu ada bandwagon, di mana argumennya itu disetujui banyak orang namun kurang validasi. Lalu yang ketiga, itu ada overgeneralization, di mana pengambilan keputusan karena terlalu
mengeneralisasi. Lalu yang keempat itu ada post hoc, di mana argumen terlalu dilebihkan karena suatu hal dari hubungan sebab akibat. Lalu yang kelima itu ada slippery slope, di mana mengambil kesimpulan yang salah karena dari awal keputusannya itu sudah salah sehingga bisa menimbulkan masalah yang besar. Lalu yang terakhir itu ada false dichotomy, di mana ketika seseorang menganggap hanya ada dua pilihan untuk pemutusan suatu permasalahan. Nah, untuk mengurangi kesalahan berpikir ini, kita tuh bisa melakukan dua hal ini, di mana kita tuh harus konsentrasi dan juga kita tuh harus memperhatikan sumber-sumber dari informasi yang kita dapat. Lalu kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi AKU dan SRK, di mana bisa dilihat sendiri di infografis di samping, di mana di dalam AKU dan SRK ini tentunya kita harus tahu dulu apa itu sih pola pikir prestatif, karena sebelum kita masuk ke AKU dan SRK kita tuh uh, uh, dua hal ini tuh berhubungan dengan pola pikir prestatif, di mana pola pikir prestatif, di mana pola yang ini merupakan sistem pikir itu menggunakan pikiran untuk mempertimbangkan, sedangkan prestatif itu memiliki makna yaitu memiliki sifat prestasi. Nah, jadi bisa kita definisikan dari definisi setiap katanya itu bisa digabungin itu menjadi definisi dari pola pikir prestatif, yaitu merupakan bentuk pemikiran yang berorientasi untuk mencapai hasil. Nah, ciri-ciri dari pola pikir prestatif yaitu ciri-cirinya itu yang pertama jelas terarah, memiliki kemungkinan hambatan, memikirkan alternatif, memikirkan kemungkinan bantuan. Nah, untuk cara mengembangkannya sendiri itu ada beberapa cara, di mana satu bisa biasakan tentukan tujuan dulu, lalu mempertanyakan kepentingan dari tujuan itu apa, lalu menghitung peluang keberhasilan dan kemungkinan hambatan, membuat tolak ukur keberhasilan, dan mencari kemungkinan bantuan. Lalu setelah kita udah paham nih apa itu pola pikir prestatif, kita bisa masuk ke poin utamanya yaitu AKU terlebih dahulu. Di mana di dalam AKU sendiri itu ada poin penting, yaitu pertama itu ada ambisi. Di mana ambisi itu merupakan keinginan memperoleh sesuatu. Nah, jenis-jenis dari ambisi sendiri itu ada ambisi hampiran dan ambisi hindaran. Ambisi hampiran itu adalah ambisi untuk hal yang ingin dicapai, sedangkan ambisi hindaran itu adalah ambisi untuk hal yang tidak ingin dicapai. Nah, untuk faktor-faktor timbulnya ambisi dari seseorang itu, yaitu gara-gara adanya kenikmatan, ketentraman, kehangatan, ketenaran, kekuasaan, dan keberhasilan. Lalu setelah kita tahu tentang ambisi, kita juga harus tahu tentang kenyataan. Nah, kenyataan itu merupakan faktor-faktor yang memengaruhi peluang keberhasilan dalam mencapai ambisi. Nah, jenis-jenis dari kenyataan sendiri itu ada eksternal, internal, keyakinan, kesanggupan, temperamen, status efektif, selera, sikap, dan gaya kerja. Nah, setelah kita tahu poin ambisi, kenyataan, kita akan lanjut lagi ke poin usaha. Di mana usaha itu merupakan kegiatan mencapai ambisi. Di mana usaha itu gunanya itu adalah untuk memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangan. Dan di dalam AKU sendiri itu juga terdapat namanya itu analisis SWOT atau SWOT. Di mana ada jadi ada 4 analisis SWOT. Yang pertama itu kalau misalnya dia helpful di internal atau di dalam diri sendiri itu namanya itu strength, dan untuk yang kedua itu kalau misalnya harmful dan di dalam sendiri itu weakness. Lalu yang ketiga itu adalah helpful tapi di luar diri sendiri atau eksternal itu opportunities, dan yang terakhir itu adalah harmful tapi di luar diri sendiri atau eksternal itu ada threats. Lalu yang terakhir itu ada SRK. Nah, SRK sendiri itu sasaran. Jadi sasaran pertama itu ada sasaran. Nah, sasarannya itu adalah sesuatu yang ingin dituju, misalnya individu atau kelompok. Nah, gangguan dari SRK sendiri itu ada contohnya itu kayak menurun motivasi, pengaruh dari luar, dan keadaan lingkungan. Nah, untuk meminimalisir dari gangguan-gangguan itu, kita bisa menulis sasaran. Nah, contoh habis itu kita tuh kan pasti ada namanya tuh kegagalan. Nah, untuk mencegah kegagalannya itu kita bisa melakukan beberapa hal seperti ini, yaitu tentang kita bisa buat komitmen, motivasi, planning cadangan, do your best, be positive, dan evaluasi. Nah, lalu untuk metodenya sendiri itu
ada 5 metode, di mana yang pertama itu ada specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Kalau untuk resikonya sendiri itu adalah kemungkinan resiko dari SRK sendiri itu adalah kemungkinan bertemu dengan sebuah bahaya dan belum terjadi. Nah, untuk mencegahnya itu kita harus menyiapkan rencana cadangan supaya kita tuh nggak kaget kalau misalnya bahaya ketika kita menemuin bahaya yang tiba-tiba terjadi kita nggak apa ya kita punya alternatif gitu. Lalu yang terakhir untuk konsekuensinya itu adalah hasil konsekuensi. Jadi dari seluruhnya itu tentunya kita kan akan menghasilkan konsekuensi ya. Nah, konsekuensinya itu merupakan hasil yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu yang tadi. Lalu yang terakhir itu untuk materi keempat, yaitu tentang pengenalan diri, dan infografisnya bisa dilihat di samping saya, di mana untuk definisi dari pengenalan diri sendiri, yaitu adalah kemampuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk pakar kebutuhan, menjadi pakar kebutuhan, percaya diri, berorientasi ke masa depan, pakar kelemahan dan kelebihan, serta mampu mengembangkan diri. Nah, untuk tahapnya sendiri, tahap untuk melakukan pengenalan diri, yaitu yang pertama itu kita harus pengenalan diri dulu. Nah, di dalam pengenalan diri itu ada dua hal, yaitu penginderaan atau sense, sama perasaan atau feeling. Nah, lalu yang kedua itu kita harus mengetahui konsep diri. Nah, dia itu konsep diri itu terdiri, contohnya itu kayak persepsi terhadap diri sendiri. Jadi baik fisik, psikis, sosial, moral, baik itu kenyataan maupun khayalan. Lalu yang ketiga, tahap ketiga itu harga diri. Jadi jangan jadi pribadi yang kurang percaya diri. Lalu yang keempat itu adalah kesadaran diri. Lalu yang terakhir untuk metode pengenalan diri sendiri itu ada beberapa. Di sini saya akan cantumkan 3 hal. Yaitu yang pertama ada jendela Johari, di mana jendela Johari itu dia itu ada 4 hal yang bisa kita dapat dari jendela Johari. Yang pertama itu ada open arena, di mana aku tahu, orang tahu, alias semua orang tahu. Nah, untuk yang kedua itu ada blind spot, di mana aku tidak tahu, tapi orang lain tahu. Lalu yang ketiga itu ada hidden, di mana aku tahu, tapi orang lain tidak tahu. Dan yang terakhir itu ada unknown, di mana aku tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Nah, lalu yang kedua itu ada 4 kepribadian, di mana 4 kepribadian itu ada sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Dan yang terakhir itu ada MBTI, di mana MBTI sendiri itu ada berbagai, actually ada 4 jenis. Yang pertama itu ada energy style, di mana di dalam energy style sendiri itu ada extrovert dan introvert. Lalu yang kedua ada think style, di mana dibagi dua yaitu ada sensor dan intuitive. Lalu yang ketiga ada value style, di mana dibagi dua juga ada thinkers sama feelers. Dan yang terakhir ada lifestyle, yaitu ada judge and perceivers. Uh, Baik, oke. Jadi untuk sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.